Hai, halo, apa kabar? Bagi kalian semua, semuanya sehat ya? Semoga kita semua selalu sehat dan sejahtera. Amin. Pada siang hari ini kita ketemu lagi dengan channel Bu Wiki yang kita akan membahas tentang peluang kedua sebagai lanjutan peluang yang pertama yang ada di video sebelumnya. Karena belum selesai, kita lanjutkan di sini. Baik, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe karena gratis ya. Dan bagi kalian yang ingin menanyakan, silahkan tulis di kolom komen dan silahkan juga tekan tombol notifikasi supaya ada pemberitahuan jika ada video baru. Dan materi ini bisa kalian pelajari bagi anak-anak SMA, SMK, juga MA, dan juga bagi kalian yang akan menempuh tes pegawai negeri atau juga mau lanjut sekolah, lanjut kuliah, dan juga tes mau bekerja dimanapun berada. Semoga bermanfaat dan marilah kita mulai ya. Baik, kita akan latihan soal ya. Tapi pertama-tama saya sampaikan dulu rumus umum peluang. Peluang, lambangnya P, lalu A adalah kejadian. Jadi peluang kejadian A sama dengan NA per NS. NA sendiri adalah banyaknya kejadian yang diinginkan. Sedangkan NS adalah banyaknya kejadian keseluruhan. Baik, kita latihan soal. Nomor 1. Seperangkat kartu bridge, tahu kartu bridge? Terdiri dari 13 keriting, 13 hati, 13 daun, dan 13 diamond, atau orang menyebutnya wajik, diacak, dan kemudian diambil satu buah secara random. Tentukan peluang yang terambil itu A. Kartu warna hitam. Jadi kita tahu ya, kartu bridge itu ada 13 dan 4 macam, masing-masingnya 13. Jadi yang keriting ada 13, yang hati ada 13, daun ada 13, dan diamond ada 13. Tentunya jumlahnya, jadi jumlah kartunya ada 4 kali 13, yaitu 52. Dan kartu warna hitam, nah kita lihat keriting dan daun itu warnanya apa? Hitam. Dan hati serta diamond warnanya merah. Kalian sudah banyak mendapati itu di keseharian. Jadi kartu warna hitam di sini ada 2 kali 13. Sama dengan 26. Sehingga peluang terambil hitam saja syaratnya yaitu sama dengan 26 per 52 atau setengah. Jadi memang kartu hitam itu setengah dari keseluruhan. Kartu merah juga sama karena mereka perbandingannya 1:1. Baik, yang B. Peluang terambil kartu cek. Ada berapa kartu cek itu? Hanya ada masing-masing jenis itu 1. C ya tulisannya. Jadi kalau ada 4 jenis ya ada 4 saja, yaitu keriting 1, hati 1, daun 1, diamond 1. Jadi hanya ada 4. Maka peluang dari kartu cek ada 4 per 52. Sama dengan 1/13. Disederhanakan. Yang C, kartu bernomor 8. Di sini tentunya kartu bernomor 8, masing-masing jenis ada 1. Sehingga kalau 4 jenis ada 4, yaitu 1 kali 4. Dan peluangnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu 4 per 52 sama dengan 1/13. Yang D,
kartu bernomor ganjil? Jawabnya adalah kartu bernomor ganjil itu masing-masing jenis itu ada 4, yaitu angka 3, 5, 7, dan 9. 4 kali 4 jenis, yaitu 16. Dan peluang dari ganjil ini adalah 16/52. Jadi sama dengan 4/13. Yang E, kartu merah bernomor 10. Kita lihat kartu merah bernomor 10 ada 2, yaitu 10 hati dan 10 diamond. Jadi di sini peluang merah, 10 adalah 2/52 sama dengan 1/26. Yang F yaitu kartu as keriting. Nah, kartu as keriting tentunya hanya ada 1. Ya, jadi peluang dari as keriting sama dengan 1/52. Begitu ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan. Baik, kita lanjut soal nomor 2 ya. Dari huruf D, E, F, G akan dibentuk susunan 4 huruf dengan huruf boleh berulang. Hitung peluang kejadian sebuah susunan dengan huruf-huruf berbeda. Di sini berarti huruf-huruf itu tidak boleh sama, berarti tidak berulang. Tetapi kemungkinannya adalah boleh berulang. Jadi, mari kita jawab bahwa susunan huruf-huruf yang berbeda, yang pertama tadi terdiri dari 4 huruf. Yang pertama kemungkinannya bisa 4-4-nya tampil. Bisa D, bisa E, bisa F, bisa G. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama sudah kemungkinannya 1 huruf itu tampil, maka yang kedua tinggal 3 yang belum tampil. Ya kan? Kalau tadi sudah D, berarti yang kedua bisa E, F, G. Kalau tadi sudah E, berarti yang kedua bisa D, F, G. Terus begitu kan? Berarti hanya 3. Berikutnya, kalau yang satu sudah yang pertama, yang satu lagi sudah yang kedua, yang ketiga tinggallah 2 huruf. Lalu yang keempat tinggallah 1 huruf. Jadi, ada 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 24. Dan secara keseluruhan apabila 4 huruf boleh berulang, itu ada 4 kali 4 kali 4 kali 4, yaitu 256. Sehingga peluang susunan yang berbeda ada 24/256 sama dengan 3/8 disederhanakan. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 3. Ibu membeli 12 butir telur. 4 diantaranya busuk. 3 butir telur dipilih secara acak. Berapa peluang yang dipilih itu? A. Ketiga-tiganya telur baik. Yang B, ketiga-tiganya telur busuk. Baik, kita jawab ya. Bahwa keseluruhan telur yaitu 12 adalah N. Dan yang diambil adalah 3 yaitu R. Dan yang baik itu adalah 8 karena yang busuk 4. Walaupun 8 tidak diberitahu tetapi busuknya diberitahu, maka sisanya adalah telur baik. Yang A ditanyakan peluang ketiganya telur baik. Karena di sini telur itu tidak dipilih, tidak ada urutannya, jadi urutan tidak diperhatikan seperti di video Bu Wiki yang sebelumnya pembahasannya, maka kita memakai kombinasi. Jadi di sini kombinasi 83. Karena telur baik itu 8 dan hanya diambil 3.
sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial kali 8 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Per 3 kali 2 itu yang 3 faktorial. Dan 5 faktorialnya biar saja karena akan dicoret. Ini kemudian 6 dengan 3 kali 2. Jadi hasilnya kita hanya menghitung 8 kali 7. Ingat bahwa sebisa-bisanya dicoret yang bisa, karena kalau tidak kita akan mengalihkan banyak sekali. Dan ini menghabiskan waktu untuk menghitung. Ya. Hasilnya 56 sederhana. Kemudian kombinasi dari keseluruhan adalah telurnya 12 dan akan diambil 3. Maka rumusnya diterapkan di sini yaitu 12 faktorial per 3 faktorial kali 12 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan kita lihat di penyebutnya bahwa 12 dikurangi 3 faktorial adalah 9. Maka kita akan uraikan 12-nya sampai 9 saja, yaitu 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial. Dan 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 9 faktorial. Dan 9 faktorialnya dicoret sehingga isinya kita tinggal menghitung. Karena 3 kali 2 itu 6, kita juga bisa mencoret dengan 12. Hasilnya 2, jadi 2 kali 11 kali 10. Hasilnya berapa? Ayo hitung sendiri, ya. Kemudian yang peluangnya yaitu 56 dibagi hasilnya tadi secara keseluruhan. Begitu ya. Bisa? Semoga bisa dipahami. Baik, kita sampai ke pertanyaan B ya. Peluang ketiganya telur busuk. Telur busuk tadi ada berapa? Ada 4. Kemudian di sini dipilih 3. Maka kita cari kombinasi 4, 3. Yaitu 4 faktorial per 3 faktorial kali 4 dikurangi 3 faktorial. 4 faktorial diuraikan menjadi 4 kali 3 saja. 4 kali 3 faktorial, karena di bawah ada 3 faktorial. Dan 4 dikurangi 3 faktorial adalah 1 faktorial, di mana 1 faktorial adalah 1 harganya. Dan di sini 3 faktorial tentunya bisa dicoret dengan 3 faktorial, dan hasilnya tinggallah 4 saja. Ya. Dan kemudian di sini kombinasi 12, 3 seperti tadi. Hasilnya juga sama, yaitu 12 faktorial per 3 faktorial kali 12 dikurangi 3 faktorial, yaitu 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial per 3 kali 2 kali 9 faktorial, dicoret 9 faktorialnya. Kemudian 3 kali 2 yaitu 6, dicoret dengan 12 dapat 2. Sehingga tinggal 2 kali 11 kali 10. Hasilnya berapa? Ya, berarti sekarang kita bisa hitung peluangnya, yaitu 4 per yang keseluruhan tadi. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan nomor 3. 2 dadu bersisi 6, dilempar bersama-sama 1 kali. Tentukan peluang munculnya. A. Mata dadu pertama bernoktah 3. B. Jumlah kedua mata dadu sama dengan 10. C. Keduanya bermata dadu sama. Baik, kita jawab. Yang A. Peluang mata dadu pertama bernoktah 3. Kita lihat A-nya atau kejadiannya yang diinginkan. Yaitu kalau mata dadu pertamanya 3, berarti mata dadu keduanya dari 1 sampai 6. Jadi pasangannya adalah 3, 1.
3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, dan 3, 6. Sehingga jumlahnya adalah 6. Dan kemudian NS atau semuanya ada 36 kejadian, sehingga peluangnya yaitu 6/36, yaitu 1/6. Mudah ya? Baik, pertanyaan yang B adalah peluang jumlah kedua mata dadu sama dengan 10. Maka kejadiannya adalah kalau dadu pertama itu 4, dadu keduanya 6. Karena kalau dijumlah harus 10. Dan kalau dadu pertama 5, dadu keduanya juga 5. Kalau dadu pertamanya 6, dadu keduanya pastilah 4. Jangan sampai terlewat ya. Nanti ada dadu 7. Kadang-kadang anak itu keterusan begitu. Nah, berarti di sini N-nya hanya 3. Dan NS-nya yaitu semua kejadian dari 2 dadu itu 36. Jadi peluangnya adalah 3/36 atau 1/12. Mudah ya? Yang C, permintaannya adalah peluang keduanya bermata dadu sama. Seperti apa kejadiannya? Yaitu misalnya kita beri nama himpunan C, yaitu 1,1. Dadu pertama 1, dadu keduanya juga 1. Dadu keduanya 2, dadu pertamanya juga 2. Begitu seterusnya sampai 6,6. Maka jumlahnya adalah 6 dan NS-nya tetap 36. Jadi peluangnya adalah 6/36 sama dengan 1/6. Sederhana ya? Baik, kita lanjut nomor 4. Sekeping mata uang logam dan sebuah dadu dilempar bersama 1 kali. Hitung peluang A, kejadian munculnya tulisan pada mata uang, dan B, kejadian munculnya noktah prima pada dadu, serta C, kejadian munculnya gambar pada mata uang dan noktah genap pada dadu, dan D, kejadian munculnya dadu bernoktah 1. Kita jawab ya. Jadi dari kejadian mata uang dan dadu berpasang-pasangan seperti tampak dalam tabel. Dadu sendiri bernoktah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kemudian mata uang ada tulisan dan gambar. Mereka berpasangan sehingga membentuk pasangan T,1, T,2, T,3, T,4, T,5, T,6, dan G,1, G,2, G,3, G,4, G,5, G,6. Itu pasangannya. Jadi kita bisa membuat tabelnya terlebih dahulu. Mari kita lanjutkan ya. Baik, mari kita selesaikan pertanyaan yang A, yaitu peluang kejadian munculnya tulisan pada mata uang. Kejadiannya adalah T,1, T,2, T,3, T,4, T,5, T,6. Yang penting tulisan pada mata uang. Dan untuk mata dadu semua noktahnya tampil. Dan NA-nya adalah 6. NS-nya adalah 12. Dari mana 12? Dari 2 kali 6. 2 itu mata uang, sisinya 2, dan 6 dari dadu yang sisinya 6. Jadi 2 kali 6, 12. Kemudian peluang A-nya adalah 6/12, sama dengan setengah. Yang B, peluang kejadian munculnya noktah prima pada dadu. Jadi pada dadu hanya diambil noktah yang prima. Maka pasangan yang terjadi adalah T,2, T,3, T,5, G,2, G,3, G,5. Bilangan prima
itu pada dadu hanya ada 2, 3, dan 5. Dan kemudian tulisan maupun gambar semuanya tampil. Jadi di sini NB-nya adalah 6. Sedangkan NS-nya tetap 12. Jadi peluang B adalah 6/12 sama dengan setengah. Ya. Baik, kita lanjutkan soal yang berikutnya, yaitu C. Peluang kejadian munculnya gambar pada mata uang dan noktah genap pada dadu. Yaitu C-nya adalah G,2, G,4, G,6. G-nya adalah gambar pada mata uang dan 2, 4, 6 adalah noktah genap pada dadu. Sehingga NC-nya ada 3 saja dan NS-nya 12. Maka peluang C adalah 3/12 sama dengan 1/4 disederhanakan ya. Kemudian permintaan yang D adalah kejadian munculnya dadu bernoktah 1. D sama dengan gambar koma 1 dan tulisan koma 1 karena yang diminta hanya munculnya dadu bernoktah 1. Sehingga ND-nya adalah 2 dan NS-nya tetap 12 dan peluang D adalah 2/12 yaitu 1/6. Nah, demikian soal-soal dan pembahasan yang sudah Bu Iki sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan nanti kita lanjutkan masih peluang berikutnya yaitu lanjutan latihan soal. Silahkan menunggu ya. Dan juga dengan demikian video diakhiri di sini. Kita akan ketemu lagi pada video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa komen atau bertanya pada kolom komen, nanti Bu Iki akan jawab. Kita ketemu lagi, semoga sukses, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa, salam sehat ya.